Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kebakaran melanda sebuah gedung serbaguna di Jalan Demang Lebar Daun, Lorok Pak Jo Ilir Bar 1 Palembang, Jumat 4 Juli 2025 siang. Peristiwa terjadi saat petugas tengah memasang dekorasi untuk resepsi pernikahan yang dijadwalkan digelar keesokan harinya. Api diduga berasal dari salah satu ruangan, lalu merambat hingga menghanguskan sebagian area panggung dan dekorasi. Sebanyak 8 mobil pemadam dikerahkan, dan api dipadamkan dalam waktu sekitar 30 menit. Dugaan sementara, kebakaran dipicu arus pendek listrik. Lebih kurang ada 8 unit kita turunkan. Tadi jam 8.14.10 lebih kurang unit sudah tiba dan melakukan pemadaman. Untuk informasi dari pemilik Pak Ismail, kemungkinan diduga penyebab adalah konslet karena ada pegawai yang sedang melakukan kegiatan mendekorasi. Akibat insiden ini, acara resepsi pernikahan batal digelar. Mungkin dia kerja, itu terjadi konslet, kebakaran api, dia berusaha untuk tidak ngasih tahu. Dia berusaha nak padam ke dewek, kalau dia cepat kasih tahu kan itu banyak, itu kok racun api segala macam. Itulah. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pegawai honorer Dinas PUPR Kabupaten Musirawas Utara, Auton Wazik, 42 tahun, tewas setelah ditusuk rekannya Burhanuddin Nani. Peristiwa tragis ini terjadi di kantor Dinas PUPR saat keduanya dipertemukan untuk didamaikan. Insiden bermula dari cekcok terkait pembagian uang hasil pengelolaan parkir saat perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Musirawas Utara di Gedung Serbaguna Gria Iluk yang dikelola keduanya. Meski sempat dilerai, pelaku ternyata menyimpan dendam. Saat korban keluar dari ruang bendahara, pelaku menikam dengan sajam yang telah disiapkan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Logis kejadiannya bahwa benar antara pelaku atas nama BH, inisial BH, dan korban inisial A sebelumnya terlibat cekcok. Kemudian dilakukan mediasi di hari esoknya, dan ketika dilaksanakan mediasi itu tersangka atas nama BH melakukan penusukan terhadap korban berinisial A di bahu sebelah kanan yang mengakibatkan korban atas nama inisial A meninggal di perjalanan di rumah sakit. Kemudian pelaku BH ini menyerahkan diri ke Polres. Pelaku yang langsung ditangkap terancam pasal pembunuhan berencana. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. FN, pemuda 19 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang di rumahnya di Jalan Dipo Kertapati pada Kamis 2 Juli 2025 setelah diketahui mencuri di rumah warga. Aksi pencurian terjadi pada Selasa 19 November 2024 saat korban tengah tidur. Pelaku masuk melalui pintu belakang yang dirusak, lalu mengambil laptop, sepasang sepatu, dan uang tunai sebesar Rp95.000. Korban sempat terbangun karena mendengar suara mencurigakan dan melihat pelaku, namun pelaku melarikan diri. Jendela belakang, kemudian masuk, di situ dia langsung ambil barang-barang. Nah, begitu pemilik rumah yang kebetulan sedang berada di rumah itu bangun karena mendengar suara berisik, nah pelaku langsung kabur melalui tempat yang sama. Pelaku sendirian. Untuk barang bukti yang diamankan ini ada sepatu sama dengan baju yang hoodie yang digunakan pada saat melaksanakan aksi. Motif pencurian dari pengakuan tersangka karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kini ia terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026, Dinas Pendidikan Palembang menetapkan aturan baru yang melarang sekolah menjual seragam dan perlengkapan lain pada siswa.
Kebijakan ini mengacu pada PP nomor 17 tahun 2010 dan Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang orang tua tidak wajib membeli seragam baru saat daftar ulang. Larangan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga SMP, termasuk tenaga pendidik dan komite sekolah. Kebijakan tersebut hadir sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait penjualan seragam oleh sekolah dengan harga di atas pasaran dan mewajibkan pembeliannya saat daftar ulang. Dengan aturan baru ini, orang tua bebas membeli seragam di luar sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Namun untuk pakaian olahraga, pembelian masih dilakukan melalui sekolah. Memang ini kami membuat surat edaran mengingatkan kembali pada tahun ajaran baru ini 2025-2026 ini kami melarang pihak sekolah baik guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan sesuai dengan aturan PP nomor 17 tahun 2010 serta Permendikbud nomor 50 tahun 2022 bahwa seluruh itu dilarang menjual pakaian seragam atau pakaian sekolah lainnya. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari orang tua siswa karena dianggap meringankan beban biaya pendidikan. Baju gratis, Kak. Seragam gratis dari sekolah. Itu kalau dari kita dapat nggak tuh? Kita belum tahu sih, belum ada ini aja di sekolah tuh kan. Tapi dari uang tuh kayak dapet tujuannya tuh, nggak tahu kita nih. Tapi harapan kita cak mana? Harapan kita? Apa? Harapan kita cak mana? Harapan kita? Semoga be dapet gitu kan ini aja. Jadi ada ini aja. Ada selingan lah baju. Ya, baju olahraga. Ya, cuma baju olahraga baik beli. Itu setuju ya, karena macam beli dewek di mana Beli dewek, jadi inilah kita lega misalnya ini aja kan. Dinas Pendidikan juga menegaskan akan memberikan sanksi pada sekolah yang terbukti melanggar aturan, sejalan dengan visi misi Wali Kota Palembang tentang penyelenggaraan sekolah gratis dan inklusif. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang kembali merombak jajaran pejabat eselon 2 pada awal Juli ini. Pergantian dilakukan pada posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sekretaris DPRD Kota Palembang. Perombakan ini disebut sebagai bagian dari dinamika organisasi yang lazim dalam struktur pemerintahan. Setiap pejabat yang dipilih telah melalui proses seleksi ketat sesuai aturan yang berlaku. Untuk menjaga kualitas pelayanan, kinerja pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Langkah ini juga ditujukan agar visi dan misi kepala daerah dapat dijalankan secara optimal. Kita secara ketat, sesuai dengan tusinya mereka masing-masing dan ya pasti sesuai aturan. Ya. Kita terus melaksanakan evaluasi pejabat-pejabat ini. Kan seperti yang kami sampaikan bahwa kami akan memilih pejabat-pejabat yang jelas, yang benar-benar ingin membantu Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjalankan semua program, misi dan misi beliau. Sebagai upaya memperkuat sinergi, Pemkot Palembang berencana menggelar retret khusus para pejabat guna menyelaraskan arah kerja dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Muara Lawai rubuh. Jembatan penghubung di Desa Muara Lawai, Merapi Lahat ambruk pada Minggu 29 Juni 2025 malam. Dalam rekaman warga, tampak 3 truk bermuatan dan 1 truk kosong terjebak di atas jembatan yang runtuh. Para sopir berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Jembatan yang ambruk diketahui merupakan jembatan lama yang masih difungsikan sementara karena jembatan baru di lokasi itu sedang dalam tahap renovasi. Peristiwa ini membuat akses jalan utama yang menghubungkan Lahat dan Muara ini melumpuh. Lalu lintas dialihkan ke jembatan alternatif, namun kendaraan besar seperti truk untuk sementara dilarang melintas karena dikhawatirkan melebihi beban. Kemacetan panjang tak terhindarkan dan petugas kepolisian masih berupaya mengurai arus kendaraan. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Lahat yang akan melewati jalur Muara Lawai baik dari Muara ini maupun menuju Lahat maupun sebaliknya. Kami informasikan bagi yang di atas 15 ton jangan dulu melewati jalur ini. Kita akan prioritaskan mobil-mobil kecil sumbu 1 dan sumbu 2. Untuk sumbu 3 saat ini sedang kita stop dan kita alihkan. Sementara itu penyebab ambruknya jembatan masih dalam proses penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan di sebuah rumah warga di Jalan Raja Wali 2, Kemuning, Palembang. Dalam rekaman terlihat pelaku mengenakan jaket hitam, berdiri di depan pintu rumah yang terbuka lalu masuk dan melancarkan aksinya. Hanya dalam waktu singkat, ia membawa kabur dompet berisi uang tunai dan 1 unit handphone lalu melanjutkan aksinya ke rumah lain. Saat kejadian, korban sedang berada di dapur sementara anaknya tertidur di dalam rumah. Uang senilai Rp400.000 hasil jualan makanan dan 1 handphone raib digondol pelaku. Dia nak dari situ, lihat dia tidak ada orang di dalam, langsung dia masuk. Langsung dia masuk, keluar, ngitung uang di sini, dan tuh masuk lagi. Kalau ingat HP, tinggal kali ada HP di situ kan. Aku lagi cuci ikan di belakang. Ibu tidak tahu kalau dia masuk? Tidak tahu masuk. Yang hilang apa aja, Bu? HP Cuma HP uang. Sama uang itu aja. Uang berapa, Bu? Nggak banyak, uang hasil jualan lontong itu sekitar 400 ke bawah lah. Diduga pelaku bukan warga sekitar. Meski belum melapor ke polisi, korban memilih mengunggah video tersebut ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Rizky Oktora, Muklas Dafrensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 30 Juni 2025. 3 perempuan, istri AKP Anumerta Lusianto, istri Aibtu Anumerta Petrus Aprianto, dan ibu dari Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta tak kuasa menahan tangis. Usai memberikan kesaksian tambahan, mereka bersujud di hadapan majelis hakim meminta keadilan. Dalam keterangannya, istri AKP Anumerta Lusianto membantah suaminya pernah menerima setoran uang dari praktik judi sabung ayam. Ia menyebut hanya sekali suaminya menerima uang Rp1 juta dari terdakwa. Itu pun karena permintaan tambahan waktu dalam sebuah hajatan. Ia juga menegaskan suaminya tidak mengenal dekat terdakwa dan hanya beberapa kali bertemu dalam kegiatan ketahanan pangan. Ketiganya berharap terdakwa Kopda B dijatuhi hukuman mati. Kalau menanggapi keterangan ahli dan saksi tadi, apa yang mereka sampaikan itu kan sesuai dengan fakta ya. Apa yang mereka periksa juga, apa yang mereka uji juga itu sesuai dengan permintaan dari instansi Polri maupun TNI. Jadi saya rasa kalau tadi keterangannya dianggap salah dan masih juga menggali-gali kesalahan dari pihak ahli, kemudian saksi-saksi yang lain, ya saya rasa ini persidangan ini kan bukan persidangan keluarga loh. Kita ini membuktikan perbuatan terdakwa dan saya rasa nggak perlu sampai sedetail pelurunya yang di mana, masuknya kemana. Benar, tapi kan ahli tadi kan sudah menjelaskan bahwa yang mereka periksa itu kan sesuai dengan apa yang mereka dapati gitu. Jadi terkesannya masih juga ada penggiringan seolah-olah apalagi prosedur ini yang salah dilakukan seperti itu. Sementara 2 anggota Polda Lampung Suhermansyah sebagai PS Kanit 3 Seksi Identifikasi dan Aibda M. Arif Rianda PS Panit 1 Seksi Identifikasi juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin. Dalam kesaksiannya, keduanya mengungkap temuan 3 titik bercak darah dan 13 selongsong peluru saat olah tempat kejadian perkara. Rinciannya 8 selongsong kaliber 5,56 mm, 3 selongsong kaliber 7,6 mm, dan 2 selongsong kaliber 9 mm. 1 selongsong ditemukan di gelanggang sabung ayam, sementara sisanya berada di sekitar tubuh ketiga korban yang gugur saat penggerebekan. Selain 2 saksi tersebut, ahli balistik dan DNA dari Mabes Polri juga dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan balistik, peluru yang menewaskan AKP Anumerta Lusianto dan Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta merupakan peluru kaliber 5,56 mm. Peluru jenis ini berbahan tembaga dan seng yang mudah pecah saat mengenai benda keras atau tulang manusia. Hasil uji DNA memastikan bercak darah di lokasi penembakan cocok dengan identitas ketiga korban. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 7 Juli 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Evakuasi truk yang terjebak di jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Merapi Lahat masih berlangsung sejak insiden terjadi pada Minggu 29 Juni 2025. Dari 4 truk yang tertahan, 3 unit berhasil dipindahkan. 1 truk tersisa dipastikan selesai dievakuasi Selasa 1 Juli 2025. Untuk kelancaran lalu lintas, kendaraan dialihkan ke jembatan baru yang sedang dalam tahap akhir perbaikan. Rekayasa lalu lintas diberlakukan dengan pembatasan kendaraan. Hanya mobil pribadi, angkutan sembako, dan bahan bakar yang diizinkan melintas. Penyebab ambruknya jembatan masih diselidiki. Polisi bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan di lokasi, termasuk dugaan kelebihan muatan batu bara pada truk yang melintas. Memang di situ ada 4 truk ya, yang ada yang di dalam di jembatan itu. Kemarin laporan dari Satlantas sudah 3 truk yang dievakuasi. Insya Allah hari ini dievakuasi semua. Sudah selesai semua insya Allah. Tapi alhamdulillah arus lalu lintas sementara kita memakai manajemen rekayasa lalu lintas khususnya bukan tutup ya, kecuali kendaraan pribadi. Ada kemungkinan ada penetapan tersangka Pak dalam kasus ini? Nah itu makanya saya bilang tadi kita mengumpulkan bahan detail-detailnya, selengkap tempatnya nanti mungkin. Pak, pihak penyedia mobil tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka juga Pak? Makanya saya bilang tadi kita mengumpulkan sedetail-detailnya sebanyak-banyaknya bahan keterangan dari pihak manapun sambil koordinasi dengan Kapolres, Satlantas maupun Mabes Korlantas dalam hari ini. Jembatan ini merupakan jalur utama antar kabupaten. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat lumpuh dan 2 sopir mengalami luka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebocoran pada saluran instalasi pembuangan air limbah di Lorong Jaya RT 25 RW 07 menyebabkan limbah meluap ke permukaan dan menimbulkan bau tidak sedap. IPAL ini telah beroperasi sejak 2017 dan dikelola secara swadaya warga dengan total 50 sambungan rumah. Insiden serupa bukan kali pertama kali terjadi, namun selama ini warga yang tergabung dalam kelompok pemanfaat dan pemelihara masih mampu menanganinya secara mandiri. Mereka berharap instalasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal karena sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sudah pembersihan saluran, ini rencana masih pembersihan di manhole yang masih tersumbat. Ya harapannya ini fasilitas ini akan berfungsi seperti sedia kala dan akan berguna bagi masyarakat. Gitu. Dari hasil peninjauan Dinas PUPR Kota Palembang, kebocoran disebabkan sumbatan sampah akibat kurangnya kesadaran warga dalam menjaga saluran. Setelah proses pengurasan dilakukan, IPAL diharapkan bisa kembali beroperasi normal. Masyarakat kurang untuk bergotong royong karena aset ini adalah aset yang diserahkan kepada masyarakat. Sudah datang ke sini, pipa-pipa yang mampet kita kuras sedimentasinya. Nanti setelah ini juga yang di kolam yang di belakang itu penampungan ini juga akan kita kuras juga supaya bisa memberikan waktu yang cukup lama agar setelah ini masyarakat mengaktifkan kelompok kembali dan mulai nanti berlangganan dengan Perumda Tirta Musi supaya ketika terjadi sedimentasi yang sudah tinggi minta pelayanan ke Perumda Tirta Musi. Kedepan warga berencana menggelar perundingan terkait kerjasama dengan PDAM Tirta Musi. Jika disepakati, sistem pengelolaan akan dialihkan dengan skema iuran bulanan sekitar Rp17.000 per rumah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas memperlihatkan betapa mudahnya motor dibawa kabur karena masih terpasang kunci. Kejadian terbaru terjadi di Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Ilir Timur 1. Korbannya Taufik, seorang pedagang kerupuk, kehilangan sepeda motor yang biasa digunakan untuk berjualan. Saat itu ia tertidur karena kelelahan usai memanggang kerupuk dan lupa mencabut kunci motornya. Taufik baru menyadari motornya hilang saat dibangunkan orang tuanya dan hanya mendapati helm tersisa. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Gerinya mereka ini masuk dari Mayor Ruslan, masuk lorong ke Muhammadiyah ini, stop depan sekolahan, mungkin dijengoknya motor Niado, langsung eksekusi dia. Berapa menit? Kosong. Berapa menit lah?
tidak nyampe. Kebenaran aku tuh posisi lagi capek, jadi kontak tuh tinggal. CCTV berapa orang pelakunya, Kak? Kayaknya dua, si kok nunggu. Rencananya korban akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur 1 dengan membawa bukti rekaman CCTV yang kini ramai beredar di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus TS, seorang paman yang melakukan pelecehan terhadap keponakannya yang berusia 10 tahun. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya ayah kandung korban yang tak lain adalah kakak iparnya menggunakan senjata tajam. Penangkapan TS dilakukan setelah ia mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Pelaku terluka di bagian wajah setelah berkelahi dengan ayah korban yang memergokinya. Setelah ditangkap, TS langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Sementara kasus terkait perlindungan anak masih terus diproses di Polrestabes Palembang. Motif dibalik pelecehan dan penganiayaan ini diduga karena pelaku terpengaruh minuman keras yang dikonsumsinya. Setelah kejadian itu, padahal orang tua korban ini, ya kan, 351 ini termasuk korban juga, itu tidurnya di samping anak ini, akhirnya ketahuan. Sempat berkelahi antara korban dan pelaku. Berkelahi. Dan yang memisahkan, melerai perkelahian itu istrinya mereka. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan tersangka untuk melukai korban. Akibat perbuatannya, TS terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan Festival Pesona UMKM dan Kuliner 142 perekonomian. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong pertumbuhan pelaku usaha kecil dengan memberikan bantuan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM. Program ini dijalankan Dinas Koperasi dan UKM bersama Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Tahun ini ditargetkan 1.000 UMKM akan menerima manfaat dari program ini. Hingga saat ini sekitar 100 UMKM telah lolos seleksi dan mendapatkan bantuan, sementara sejumlah pendaftar telah mencapai 997 pelaku usaha. Sebenarnya sudah masuk hampir 1.000 ya, 997. Tapi ini kan harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu. Sesuai dengan checkingnya lewat Apanda. Kemudian juga persyaratan lainnya, apakah mereka ada pinjaman di bank lain yang sifatnya kur, nah itu tidak bisa. Tapi kalau dia bisa ada pinjaman di bank lain tapi bukan kur, itu bisa mendapatkan bantuan, bisa ikut dibantu subsidi bunga kita. Program ini diharapkan mampu meringankan beban bunga pinjaman sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial A ditangkap Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel setelah melakukan aksi tak pantas saat siaran langsung di media sosial. Aksi itu terungkap dari patroli cyber yang dilakukan polisi. Pria tersebut diduga sengaja merekam dan menyiarkan adegan tidak pantas bersama seorang perempuan di sebuah panti pijat, lalu membagikannya melalui akun media sosial miliknya. Motifnya diduga demi menambah jumlah pengikut dan menarik perhatian untuk mendapatkan endorsement. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan beberapa helai pakaian. Melakukan patroli cyber dan menemukan ada akun Instagram, ya, di mana di situ ada perbuatan asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang diamankan, Bang? Kalau untuk saat ini masih satu orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Yang laki-laki, Bang, ya? Ya, laki-laki. Perempuan itu tahu nggak, Kak, Dan di Lepin? Kalau perempuan itu sama sekali tidak tahu dia. Dia berharap untuk mendapatkan followers yang banyak. Dari followers yang banyak, dia bisa berharap ada yang mengendorse dia.
Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara hingga 6 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Palembang demi mengatasi sepinya peminat di sejumlah sekolah dasar. Pendaftaran murid baru secara offline mulai dibuka, menyusul rendahnya minat pada jalur daring. Salah satunya di SD Negeri 137 Palembang, yang sempat hanya menerima 4 pendaftar. Namun sejak akhir Juni jumlah itu perlahan bertambah. Hingga 1 Juli 2025 sudah 17 murid baru tercatat akan bergabung di tahun ajaran baru. Pendaftaran masih dibuka seiring upaya memperbaiki citra sekolah. Peremajaan bangunan dan lingkungan direncanakan, termasuk mengangkat aset cagar budaya yang dimiliki sebagai daya tarik tersendiri bagi calon peserta didik. Per hari ini alhamdulillah udah 17. 17. Itu yang memang melalui offline ya? Iya, offline. Yaitu ada dari daerah lain, ada juga di sekitar sini. Kalau masuk sekolah akan kita tetap buka pendaftaran, Bu ya? Ya masih kita tetap terima dengan melihat sesuai usia masuk sekolah. Sekolah ini tentunya dibangun sehingga menambah minat dan daya tarik orang tua wali murid untuk percaya sekolahkan anaknya di sini. Kemudian kan ada cagar budaya, alangkah baiknya budaya kita yang ada di Kota Palembang itu dilestarikan. Berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari akses informasi yang belum merata hingga persaingan dengan sekolah lain. Namun semangat SD Negeri 137 tak pernah surut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Palembang diawali upacara di Makobrimob Polda Sumsel. Wakapolda Sumsel Brigjen Zulkarnain memimpin upacara. Pada momentum ini, Polda Sumsel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam memperkuat penegakan hukum di berbagai sektor, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian. Peringatan ini juga menjadi refleksi untuk memperbaiki fungsi dan peran Polri ke depan, agar lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan pada masyarakat yang selama ini aktif mendukung tugas dan kinerja kepolisian. Nah, ini kan kita peringati yang ke-79. 79 itu sudah hampir 8 dekade. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan. Targetnya tentunya kami terus berbenah diri lah. Tidak masukan-masukan dari masyarakat supaya kami bisa bekerja. Upacara turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras jajaran Polri di wilayah Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan penampilan layaknya mahasiswa, dua pria berpura-pura menjadi penghuni kos dan masuk ke halaman parkir sebuah rumah kos di Jalan Cakabaring, Lorong Hidayah, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, Sabtu 28 Juni 2025 sore lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku terlihat datang mengendarai suatu motor. Tak lama berselang, mereka keluar membawa dua motor sekaligus. Salah satu motor yang dibawa kabur diketahui milik mahasiswa asal Medan. Saat pencurian terjadi, korban sedang tertidur di dalam kamar. Pemilik kos sempat melihat pelaku masuk ke arah kos, namun tidak curiga karena penampilan mereka menyerupai penghuni pada umumnya. Yo kawannya gedor ngapulamunian minjem motor kan. Tak balik tak taunya pas digedor. Katanya, nah apa sendal kau ni? Ado katanya. Motor katik kau taruh mana? Motor di garasi apa? Tidak, ni kau taruh sinilah depan kamar kan. Kalau malam baru mereka masuk garasi. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Kasus pencurian kini dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana malam di lorong Cek Latah Gandus Palembang mendadak ricuh. Dua pria terlibat perkelahian yang berujung maut. Angga Saputra, 34 tahun, ditemukan tergeletak di Jalan Setapak dengan 3 luka tusuk. Warga sempat membawanya ke klinik namun nyawanya tak tertolong. Pelaku berinisial B dilaporkan terluka dan melarikan diri. Keluarga korban menyebut peristiwa itu dipicu dendam lama. Pas maghrib. Pas maghrib.
sudah dapat kabar dari ayu aku 3. 3 lubang. Iya. Untuk di dada, di pinggang, dada di mana itu? Rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara. Itu pelakunya katanya kenal ya? Ya, kenal kali. Kenal ya? Ada masalah apa tahu enggak ya? Masalah lama lah. Dendam lama ya? Dendam lama. Oh. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, serta menyisir area sekitar untuk mencari sajam yang digunakan pelaku. Kasus pembunuhan ini? Lagi di dalam nih, terus lagi kita kejar dulu. Tim pun sudah datang untuk pelaku. Korban meninggal ini? Meninggal. Sekarang di mana korban ini? Korban di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, Jasad korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses forensik, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Resi Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 614 senjata api rakitan laras panjang dan pendek hasil sitaan dimusnahkan Polda Sumatera Selatan. Senjata-senjata tersebut merupakan hasil operasi Senpi Musi 2025 yang juga mengamankan 32 orang pemiliknya. Proses pemusnahan dilakukan dengan memotong senjata menggunakan mesin gerinda. Peningkatan kasus tahun ini mencapai sekitar 10% dibanding sebelumnya, termasuk dari hasil penyerahan sukarela masyarakat. Wilayah perbatasan seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menjadi salah satu lokasi maraknya peredaran senjata rakitan. Meski masyarakat semakin sadar akan pelanggaran hukum, sebagian masih enggan menyerahkan senjata dengan alasan perlindungan diri. Secara hasil, di tahun 2025 ini terjadi peningkatan, baik dari hasil operasi maupun dari hasil penyitaan atau penerimaan dari serahan masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu, saya menilai bahwa di tahun 2025 ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan melalui proses himbauan, kemudian komunikasi intensif dengan personil Polda Sumsel. Secara umum dia masih banyak di daerah ya. Di daerah, saya tidak perlu sebutkan daerahnya di daerah mana, tetapi itu lebih kepada perbatasan antar provinsi. Mayoritas senjata yang disita disalahgunakan untuk aksi kriminal. Melihat tren yang terus meningkat, Polda Sumsel memastikan operasi serupa akan digelar lebih intensif. Didukung pendekatan preventif agar masyarakat mau menyerahkan senjata secara sukarela. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aroma roti dan kue kering menggoda keluar dari sebuah toko di lorong kawasan Pelaju, Palembang. Berdiri sejak 2018 di Jalan Kapten Abdullah Lorong Saleh, toko ini terus bertahan meski situasi usaha tak selalu bersahabat. Sebelum dikenal sebagai pelopor roti dan kue premium, pemiliknya Rapik Habibi pernah menekuni usaha sepatu di kawasan 16 Ilir. Namun kerasnya persaingan membuat bisnis itu tak bertahan lama. Tidak patah arang, ia beralih mencari peluang baru. Bersama istri yang piawai membuat kue kering dan roti, Rapik membawa misi menghadirkan rasa premium yang belum banyak digarap pelaku usaha lokal. Usaha ini lahir dari pengamatan akan besarnya pasar kue kering di Palembang, namun minim pemain di kelas atas. Toko pun hadir dengan spesialisasi nastar homemade, legit, lembut, dan dibuat dari resep keluarga. Untuk varian roti harian, dua yang paling diburu pelanggan adalah blueberry cheese bread yang creamy dan abon tuna yang jadi favorit para pria. Kendala yang paling susah saat ini yang tentu kita sama-sama ketahui di mana terjadi fluktuatif di bahan baku ya. Nah, sebagai bahan baku yang naik tentunya kita berpikir bagaimana produk yang kita bikin tetap relevan dan sejalan dan bisa diterima oleh customer. Yang poin yang utama juga adalah mentalnya. Mentalnya, kemudian pola pikirnya ya harus siap bertumbuh dan harus siap belajar dan harus siap menerima situasi dan kondisi. Keistimewaan rasa dan konsistensi produk membuat pelanggan rela datang langsung bahkan dari luar kawasan hanya untuk membawa pulang kue favorit mereka. Rotinya lembut dan soft. Kita suka varian mana? Roti abon tuna. Kenapa?
karena isiannya terasa dan lembut. Meski mengusung kualitas premium, harga produknya tetap terjangkau. Roti dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah. Dalam sehari, toko ini mampu memproduksi hingga 200 potong roti dan kue. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. JS, oknum ASN asal Oku Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Ia terjaring di sebuah kamar kos bersama teman perempuannya berinisial MJ beberapa waktu lalu dan atas laporan istrinya. Penetapan status tersangka dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara dan memiliki alat bukti yang cukup dari lokasi kejadian serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel. Keduanya dijerat pasal perzinahan dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Barang bukti yang disita meliputi spray dan beberapa potong pakaian milik tersangka. Inisial itu dengan saudara JA dan saudara LZ. Untuk pasalnya kita terapkan di 284 KUHP. Artinya alat bukti sudah ditemukan semua, Pak? Ya, kita berdasarkan alat bukti di TKP, olah TKP, kemudian dari laboratorium forensik, itu juga pendukung terhadap pemenuhan unsur di alat bukti kami. Untuk barang bukti yang ditemukan ada, Bang? Dari TKP? Untuk barang bukti tentunya ada beberapa pakaian-pakaian yang dimiliki oleh para korban, para pelaku, kemudian juga barang bukti berkaitan dengan spray, lain-lainnya yang ditemukan di dalam kamar tersebut. Meski berstatus tersangka, keduanya tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program Retret Laskar Satria Pandu mendapat sambutan dari para orang tua. Pada hari pertama pelaksanaan di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang, beberapa orang tua tampak hadir mendampingi anak-anak mereka. Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan sekaligus harapan agar anak-anak bisa mengalami perubahan positif. Meski mendukung, sebagian orang tua menilai durasi 10 hari retret terlalu singkat. Mereka berharap waktu pembinaan dapat diperpanjang minimal hingga 3 bulan agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Salah satu orang tua memutuskan mendaftarkan anaknya setelah mengetahui adanya program ini. Keputusannya didasari kekhawatiran atas kebiasaan anaknya yang sering pulang larut malam dan kerap terlambat ke sekolah meski berangkat lebih awal dari rumah. Dari pandangan saya ya sangat bagus ya, karena buat masa depan mereka juga. Semoga aja dengan adanya program ini anak saya lebih disiplin lagi, terus bisa menghargai waktu, nggak keluar malam lagi. Retret ini diikuti 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Peserta gelombang pertama umumnya berasal dari latar belakang yang sama, pelajar dengan masalah kedisiplinan. Seorang siswa dari Palembang misalnya, mengaku sering datang terlambat meskipun sudah berusaha tepat waktu. Ia berharap melalui kegiatan ini bisa belajar menghargai waktu dan memperbaiki diri untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang tentara. Sekolah telat, terlambat, sering tidur jam pelajaran, tugas sering numpuk. Harapan kedepannya lebih menghargai waktu, disiplin, lebih menjaga sholatnya. Selama hari pertama berkumpul dengan teman-teman yang lain ini seperti apa sih? Seru sih, perkenalan di kamar itu seru. Dari mana-mana di sekolah seru. Antusiasme terhadap program ini terus meningkat. Terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai mengantri untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke program retret selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumsel berencana mengevaluasi pelaksanaan gelombang pertama ini sebelum membuka pendaftaran berikutnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasca penertiban pedagang kaki lima dan lapak di kawasan Pasar 16 Ilir, pemerintah Kota Palembang kini berfokus pada penataan infrastruktur. Langkah ini akan segera dimulai dalam waktu dekat sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan nyaman. Penataan mencakup perbaikan jalan, normalisasi drainase yang tersumbat akibat sedimentasi, serta pembersihan sampah agar kawasan pasar tak lagi kumuh. Untuk Pasar 16 pertama, saya ingin menata dulu infrastrukturnya. Infrastruktur artinya bahwa jalan yang harus saya perbaiki,
drainase yang sumbatannya sedimen yang cukup tinggi. Sudah beberapa hari ini saya perbaiki dan juga saya angkat, termasuk lingkungan dalam arti sampahnya. Sampah juga harus bersih, jangan sampai terkesan kumuh. Ini sudah saya mulai 2-3 hari ini, saya genjot dulu untuk penataannya dan juga termasuk penertiban para PKL-nya. Tetapi kita berikan solusi penataan sementara. Di sisi lain, penataan pedagang kaki lima juga terus dilakukan dengan pendekatan humanis melalui koordinasi bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 428 pegawai kategori R4 dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap kedua di Palembang. Selain itu, terdapat 155 tenaga teknis dan 10 tenaga kesehatan yang lolos melalui kebijakan optimalisasi dari BKN Pusat. Tes tahap kedua ini diperuntukkan jadi bagi pegawai-pegawai yang selama ini sudah istilahnya bekerja di unit-unit di instansi selama 2 tahun, minimal 2 tahun, dan itu berdasarkan surat misalnya keterangan pernyataan dari kepala OPD ataupun kepala unit masing-masing. Formasi guru hingga kini masih menunggu pengumuman resmi dari BKN. Seleksi tahap kedua ini diprioritaskan bagi pegawai yang telah bekerja di instansi minimal 2 tahun. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Agustus atau September mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Singit pocok genteng na. Seorang pria diduga hendak mencuri di sebuah rumah di Jalan Opi Raya 3 Jakabaring, Palembang, Kamis 3 Juli 2025 pagi. Aksinya dipergoki warga yang hendak sholat subuh. Panik dan takut diamuk massa, pria itu nekat naik ke atap rumah untuk bersembunyi. Warga segera melapor ke Polsek Seberang Ulu 1. Tak lama polisi tiba di lokasi. Melihat polisi, pria tersebut akhirnya turun dan menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui berinisial ZI, warga Seberang Ulu 1 Palembang. Ia masuk ke rumah melalui pintu belakang namun belum sempat mengambil barang apapun. Namun ketika itu dia ketahuan oleh salah satu masyarakat sedang mau sholat subuh, diteriaki maling, sehingga dia ketakutan dan bersembunyi. Mendengar informasi itu kami juga sudah mendatangi TKP, sudah kami datangi 1 kali. Berputar kami cari, namun tidak ditemukan. Nah, kami meninggalkan TKP, masyarakat masih berkumpul dan kira-kira 1 jam kemudian dia sudah muncul di TKP lagi, sudah dikepung massa, sehingga kami mendatangi kembali TKP dan kami amankan. Tidak ada kerugian dalam kejadian ini dan pemilik rumah belum membuat laporan ke pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pria berinisial CS, tersangka penipuan berkedok dukun pengganda uang. CS dibekuk tanpa perlawanan di kediamannya di Jalan Serumpun, Kemang Agung, Kertapati. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang seperti mainan kerang, jenglot, dan minyak ritual yang seluruhnya dibeli secara online. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirim video kerang ajaib yang tampak bergerak sendiri, serta memperlihatkan aksi kebal tubuh. Korban yang percaya lalu meminta pelaku menggandakan uang sebesar 91 juta rupiah menjadi 41 miliar. Namun uang yang dijanjikan tak kunjung ada. Korban pun menyadari telah menjadi korban penipuan. Uang itu bermacam-macam, ada yang ditransfer dan juga ada yang diberikan secara langsung. Kemudian dia juga menggunakan media, ini ada jenglot, kemudian ada kerang, kemudian ada 4 minyak. Nah, itu untuk modus. Motifnya ekonomi. Untuk saat ini yang melapor itu ada 1 orang. Untuk korban yang lain masih kami cari informasi. Kini tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih menelusuri kemungkinan korban lainnya yang tertipu oleh modus serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kenaikan harga beras masih dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk di Pasar Kilometer 5 Palembang. Harga beras medium kini berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan ini berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Meski penjualan tetap stabil karena beras merupakan kebutuhan pokok, pedagang mengaku harus menambah modal demi menjaga stok tetap aman. Mereka menduga lonjakan harga dipicu naiknya harga pokok pembelian gabah dan faktor produksi di tingkat petani. Panennya gagal. Untuk naiknya harga beras ini berpengaruh nggak kok sama penjualan? Enggak, masih guyur juga. Masih guyur ya. Tapi nggak sebanyak sebelum naik atau seperti apa kok? Apanya? Masih stabil atau seperti apa untuk penjualan sendiri? Stabil lah. Masih stabil. Waktunya stabil. Masih lah. Ini kan bahan pokok. Nggak makan mana bisa lah. Tak hanya berdampak pada rumah tangga, pedagang warung nasi juga turut merasakan tekanan. Sejumlah penjual terpaksa menyiasati kondisi dengan mengurangi porsi sajian demi menjaga harga tetap terjangkau bagi pelanggan. Kalau bagi saya memang agak terasa sih kan, ya maka mengurangi lah, keuntungan gitu. Gitu. Kalau bisa jangan naik tinggi, bisa turunkan lagi pemerintah gitu kan. Ya kami ya nggak bisa naik juga karena anak-anak sekolah kan. Jadi nggak bisa naik, paling kami akalin lah nasinya itu kan, agak dikurang dikit gitu. Kalau satu hari bisa berapa kilo? Nggak tentu, kadang pas lagi ramai sampai 7 kilo. Di tengah situasi ini, masyarakat berharap harga sembako terutama beras bisa kembali stabil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di sudut kecil samping rumah di perumahan Geraha Sukawinatan Permai Palembang, ruang kosong itu disulap menjadi galeri elegan. Di sana, warna-warna khas kain jemputan Palembang berpadu dalam ragam bentuk yang memikat. Semua bermula dari modal pinjaman Rp2 juta. Dari situ, Devi Harmayani membangun harapan. Setelah memutuskan berhenti bekerja usai kelahiran anak keduanya, ia sempat mencoba berbagai usaha kecil, namun belum satu pun yang membuahkan hasil. Hingga pada 2019, dari dorongan saudara, Devi memilih kembali ke akar tradisi kain jemputan. Usaha ini tidak hanya menjadi jalan untuk menghidupi keluarga, tetapi juga sarana melestarikan budaya warisan leluhur. Membudayakan dan melestarikan bagaimana fashion kain khas Palembang ini bukan saja untuk dipakai di acara formal, juga bisa untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Karena awalnya saya tidak mempunyai banyak ilmu melalui fashion ini, karena setelah berjalannya usaha saya juga belajar di fashion bagaimana fashion yang mengangkat khas budaya Palembang ini bisa diterima di semua kalangan. Dari selembar kain lahirlah beragam produk, kemeja, gamis, outer, mukena, obi belt, hingga souvenir tanjak. Harganya terjangkau mulai dari Rp50.000 untuk souvenir hingga Rp350.000 untuk atasan jemputan premium. Setiap bulan sekitar 250 produk terjual dari galeri mungil ini, dan kini bahkan merambah ke pusat perbelanjaan. Pertama udah langganan, memang sering beli di sini kayak itu. Jadi di sini juga jahitannya udah rapi. Terus kalau mau nyari model-model yang kita suka request juga dia bisa kayak gitu kan. Kalau misalnya mau pilih-pilih misalnya yang selera kita tuh udah ada di sini, nggak kayak jemputan atau jahitan yang lama, nggak kayak gitu. Devi tak sendiri, ia menggandeng warga sekitar menjadi penjahit dan perajin. Baginya, melihat wastra Palembang dikenakan dengan bangga oleh banyak orang adalah bentuk kepuasan yang tak ternilai. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah dapur sederhana di kawasan Kemang Manis Palembang, aroma gurih stik keju perlahan menjelma jadi penghidupan. 6 tahun lalu Wahyu Sugiastuti hanya ingin membuat camilan sehat untuk anak-anaknya. Tanpa bahan tambahan seperti MSG, ia meracik stik keju dengan cita rasa yang ringan namun menggugah. Awalnya stik keju buatannya hanya dicicipi teman-teman terdekat, namun dari mulut ke mulut pesanan mulai berdatangan. Stik keju Kribo pun lahir yang kini menjadi favorit banyak kalangan.
Diproses secara rumahan, stik ini dibuat dari campuran telur, keju cheddar, keju oles, santan, mentega, dan sedikit garam. Semua di blender hingga halus lalu dicampur tepung tapioka. Setelah kalis, adonan dicetak, dimasukkan ke dalam minyak dingin, lalu digoreng hingga kering dan kecoklatan. Setiap hari, produksi stik keju Kribo bisa mencapai 5 hingga 10 kg. Harga bervariasi, mulai Rp15.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Pertama kali itu dicicipi sama teman-teman, terus order. Lama-lama kita bikin produksi benar ini. Anak-anak sangat suka makan stik keju ini, terus kita kalau beli kan suka ada MSG segala macam. Jadi kalau kita bikin sendiri itu lebih sehat dan baik dikonsumsi anak-anak. Pemasaran dilakukan melalui sistem konsinyasi maupun pembelian langsung dari rumah produksi. Beli stik keju. Enggak sih, mau dibawa oleh-oleh untuk keluarga. Kenapa di sini? Rasanya lebih enak, gurih, kejunya ngena banget. Dari niat sederhana dan ketekunan, camilan rumahan ini kini tumbuh menjadi usaha yang mampu bersaing di tengah pasar yang terus bergerak. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.